Salam Mas Lemus. Suara jelas ya, Modi? Sambil nunggu Ceyulan ya. Oke. Hai, Salam Ceyulan, selamat malam. malam. Baik, Cey, kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ya, apa Puji kabarnya di Tuhan, sana? baik-baik juga, Cey. Oke, kita mulai Ya, dengan puji perkenalan diri ya, Cey Tuhan. ya. Saya perkenalan diri, saya Regina dari PDSMTB. Dan dengan pembicara kita, boleh Cey perkenalkan diri? Oh, nama saya Yulan. Saya berkomunitas di Persekutuan Doa Muda-Mudi Gembala yang Baik. Dan saya juga terlibat pelayanan di BPK bagian gitu. Oke. Ini suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Cey. Mungkin koneksinya yang agak naik turun sih, Oh, tapi oke, puji Tuhan. Iya ya, tadi kok sempat delay sebentar sih. Tapi mudah-mudahan lancar ya sampai akhir ya. minta didoakan dulu berarti, C. Oke, akan saya buka dengan doa dulu ya, C ya. Betul sekali. Akan saya buka dengan doa, nanti minta Oke, tolong CC siap. yang menutup doa. Oke. Oke. Tadi Oh, oke, oke. untuk penutup aja, C, nanti CC. Oke. Mari kita Oke. mulai dengan membuka tanda kemenangan Kristus dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam ya Bapak, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk kami boleh mengikuti talkshow pada hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau selalu melindungi kami di setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali di sini untuk talkshow bersama. Ya Bapak, lindungilah keseluruhan dari talkshow ini, semoga dapat berjalan dengan lancar, mulai dari koneksi internet, dari suara, dan semua hal yang kami butuhkan Bapak. Berkatilah juga Ceulan yang akan membantu kami untuk sharing-sharing. Semoga semua yang keluar dari mulut Ceulan mampu dan benar-benar berasalkan darimu ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami gabungkan dengan doa yang kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan para Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Halo, Ciulan. Amin. Oke, Hai. mulai lancar, Ci. Puji Tuhan. Sudah mulai lancar, puji Tuhan. Iya, C. Kita mau nyapa dulu ya, C, bagi yang sudah datang. Yang sudah hadir, terima kasih untuk partisipasinya. Bagi yang mau mengeluarkan pertanyaan seputar ketaatan, boleh disertakan di komen. Ini nih, komen di bawah nih. Kayak gitu. Oke. Nah, C, ngomong-ngomong, kita kan hari ini membahas tentang ketaatan. Menurut C, ketaatan itu apa sih, C? Oke, sebelum kita ngomong ketaatan, nanti kalau misalnya sinyalnya rada putus-putus gitu ya, tiba-tiba atau nge-lag, tolong saya dibilangi ya. Jadi nanti saya tahu putusnya di mana, harus nyambung di mana, kayak gitu ya. Oke, C. Sebenarnya kalau ngomong tentang ketaatan ya, saya sempat search di internet, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Taat itu punya banyak makna. Ya. Secara umum harafiah taat itu bisa berarti setia.
Juga bisa berarti taat itu artinya kita tekun melakukan segala sesuatu. Taat itu juga berarti menuruti perintah. Perintah siapa? Perintah orang yang mempunyai wewenang atas kita. Atau bisa dibilang perintah oleh orang yang lebih berwewenang atau punya kuasa. Dan kita taat kepada orang itu. Itu yang disebut ketaatan secara umum. Kurang lebih begitu. Kalau kita ngomong arti cuma kata taat itu sendiri. Kayak gitu ya. Gitu, Regina. Kalau bicara dengan taat akan Tuhan nih, C, itu tuh kenapa sih kita harus taat, C? Nah, kenapa kita harus taat sama Tuhan? Regina taat nggak sama Tuhan? Belajar, C. Kan hidup itu kan belajar terus, C, katanya, C. Jadi saya belajar ini. Belajar taat. Belajar. Kenapa sih kita harus taat sama Tuhan? Sebenarnya kalau ditanya kenapa kita harus taat sama Tuhan, karena Tuhan pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan kita. Secara umum Tuhan itu sebenarnya punya kuasa atas hidup kita. Ya, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang mencipta kita, bahkan waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita, sebenarnya Tuhan itu sudah tebus hidup kita dan kita ini miliknya Tuhan. Ya, kita ini miliknya Tuhan. Sehingga seharusnya apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, namanya sudah ditebus ya. Kalau sudah ditebus itu artinya seolah-olah ada suatu pertukaran. Aku ambil, aku bayar kamu gitu ya dari dalam penjara. Ini seperti sebuah ilustrasi ya. Kita ada di penjara, kemudian Tuhan tebus kita, dan Tuhan gantikan dengan dirinya. Secara otomatis kita ini milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, maka Tuhan itu punya wewenang atau kuasa atas hidup kita. Sehingga kita itu sebenarnya harus taat sama Tuhan. Itu yang benar seperti itu. Itu kenapa kita harus taat sama Tuhan. Oh gitu. Di poster kan ditulis, C, ketaatan akan Ayub ya. Siapa sih, C, Ayub, C, menurut C? Siapa itu Ayub? Ayub adalah salah satu tokoh di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Iya, benar, C. Oke. Saya juga tahu dia itu. Kita kan bukan karena kita ini kan saya sempat baca di poster ya. Kalau kita nih ngomong-ngomong sama saya, jadi saya pikir ini bukan sesuatu yang harus serius gitu. Kalau Regina tanya siapa itu Ayub, saya tidak kenal Ayub secara pribadi, tapi yang saya tahu dia adalah salah satu tokoh di dalam kitab suci gitu ya, di dalam Perjanjian Lama yang cukup terkenal dan sering orang jadikan contoh beberapa kalimat yang keluar dari mulutnya itu sering didengungkan oleh orang-orang kayak gitu, terutama di saat-saat susah di dalam hidup mereka. Bahkan pernah dulu ada salah seorang sepupu saya gitu ya, ketika di dalam kesedihannya dia anak yang baru dilahirkannya meninggal waktu itu. Dan di dalam kesedihannya dia itu berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seperti itu. Dan itu salah satu yang sangat populer ya, kata-kata Ayub di dalam. Itu sih yang saya tahu ya awalnya tentang Ayub. Iya, oke sih. Gitu ya. Oke, kita mulai bahas pertanyaan-pertanyaan ya, C, yang kita tampung dari kemarin-kemarin ya, C. Kita tampung katanya, maksudnya kita kumpulkan. Yang pertama ya, C, ya. Kira-kira apa yang dipikirkan Ayub ketika dia itu menerima percobaannya? Jadi kan Ayub itu kan banyak dicobai kan, contohnya kayak dalam satu waktu dia bisa kehilangan segalanya ya kan. Itu tuh kira-kira kalau kondisi gitu itu apa sih yang dipikirkan gitu loh, mungkin pertanyaannya gitu. Saya tanya dulu Regina ya. Kita kan talk show ya, namanya talk show itu kan berarti kan bukan saya yang ngomong ya, kita saling berbincang-bincang. Iya, C, siap. Saya menemani C. Jangan menyesal ya ngajak saya ngomong. Oh enggak. Biar saya juga belajar, C. Oke. Kalau setiap orang termasuk saya dan juga Regina gitu ya, pasti pernah berada di dalam kondisi yang sulit. Mungkin tidak sesulit gitu ya. Tetapi coba Regina dan mungkin teman-teman juga yang mendengar malam hari ini,
Kalau kita di dalam posisi yang sulit, gitu ya, kira-kira apa yang kita pikirkan? Kalau Regina, kira-kira nggak mesti benar. Oh, kira-kira ya. A, salah nggak dapat F. Iya, Cek. Iya. Kalau Regina sendiri itu sih, Cek. Di masa belajar ini memang mungkin seringkali sebagai manusia ya, Cek ya. Kadang itu kayak ngegas dulu, Cek. Ngegas dulu. Loh kok gini gitu loh. Ya, ya. Sebagai manusia loh, Cek ya. Ngegas dulu. Cuman kayak setelah itu kayak selalu Tuhan kasih hikmat sih. Maksudnya ini adalah sebagian proses darimu, sebagian proses dari apa yang ada gitu loh, Cek. Jadi kayak semakin di situ itu semakin juga belajar sih. Oh iya Tuhan. Oh iya saya mau berproses kayak gitu sih. Kalau Regina. Oke. Ya sebenarnya tadi Regina berapa kali ngomong sebagai manusia ya. Ya memang itu yang dialami manusia. Saya juga mengalami dan Ayub juga mengalami gitu. Kalau baca kisahnya Ayub, oh ya sekedar informasi ya, saya sempat cari di internet juga. Ayub itu punya arti nama gitu. Arti nama Ayub itu adalah penderitaan atau orang yang dicobai Tuhan gitu. Regina mau nggak kalau punya anak dinamai Ayub? Kasihan sih, rada berat sih. Kaya loh tapi Ayub itu. Nah, kaya loh. Ya itu sih. Kayaknya mau tapi arti namanya nggak mau ya. Ya. Mau kalau diambil akhir-akhirnya doang gitu ya. Boleh nggak? Kita harus terima secara utuh ya, nggak bisa nggak boleh aja ya. Oke. Kata kalau setengah-setengah akan dimuntahkan gitu. Iya, itu ada yang bilang Salomo juga mau kayanya tapi nggak mau arti namanya ya. Nggak boleh aja ya. Oke, boleh dong. Kita harus menerima semuanya yang dari Tuhan. Baik, Ayub sendiri punya arti nama itu tadi ya. Kalau kita baca kisahnya Ayub, awalnya Ayub itu kaya. Bahkan dikatakan dia yang paling kaya di negerinya. Saking kayanya, setiap hari anak-anaknya itu buatin pesta. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Setiap hari mereka selalu buat pesta bergiliran di rumahnya masing-masing. Bayangin tuh, saking kayanya ya. Saking kayanya mereka buat pesta tiap hari gitu ya. Enggak mandek-mandek gitu ya. Dan kekayaannya tidak berkurang. Dan di tengah segala kekayaannya, Ayub itu adalah orang yang taat. Setia. Dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan dan menjauhi semua yang Tuhan larangkan. Itu Ayub. Sampai kemudian terjadi suatu peristiwa gitu ya, di mana Tuhan memuji Ayub. Tuhan memuji Ayub. Kalau nanti teman-teman baca kisah Ayub ya, terlalu panjang, ada 42 bab, nanti baca sendiri, tapi saya bacakan di awal-awal. Dikatakan Tuhan itu memuji Ayub di hadapan para anaknya dan juga di depan iblis. Tuhan bilang, kamu lihat hambaku Ayub. Dia itu adalah orang yang saleh gitu ya, takut akan Tuhan. Lalu iblis tuh bilang begini, ya itu kan karena Tuhan berikan semua yang dia mau, makanya dia jadi orang yang taat. Coba Tuhan ambil semua kekayaannya, pasti dia akan berbalik dari Tuhan. Nah, disitulah mulai masuk masa-masa pencobaan Ayub. Lalu Tuhan gitu ya, secara singkat, Tuhan bilang gini, ya sudah, saya izinkan kamu untuk mengambil semua miliknya, kecuali jangan sentuh Ayub. Itu yang pertama Tuhan bilang. Lalu apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 1 hari, 3 hamba Ayub di tempat yang berbeda datang kepada Ayub dan bilang begini. Yang pertama bilang, Tuhan, semua ternakmu diambil orang. Semua penjagamu dipukul, cuma saya yang tersisa, makanya saya datang lapor. Belum selesai itu datang lagi yang satu, hambanya bilang, Tuhan, api turun dari langit gitu ya, api turun dari langit dan memusnahkan semua anak-anakmu, cuma saya yang tersisa gitu ya. Terus datang lagi satu lagi mengatakan semua unta-untanya dijarah, semua penjaganya dipukul, cuma saya yang tersisa kayak gitu. Bayangin nggak? Kalau kita dihadapkan dengan situasi seperti Ayub, hanya dalam waktu 1 hari semuanya hilang. Hanya dalam waktu 1 hari, gitu ya. Saya waktu baca saya cuma mikir gila ya.
Saya kalau dihadapin dengan posisi seperti itu ya apa ya gitu, nggak kebayang gitu. Nggak berani bayangin, Tapi Cek. coba lihat apa yang Ayub ya bahkan tidak berani gitu ya. Kalau bisa ojo, Tuhan ojo gitu ya. Jangan. Iya. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, lalu apa yang Ayub katakan waktu itu? Ini pencobaan yang pertama ya. Tadi kalau Regina tanya apa yang dipikirkan Ayub ketika dia dicoba itu. Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, aku keluar dari kandungan ibuku telanjang. Aku juga akan kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Begitu ya. Nah, dengan kata lain, apa yang ada di pikiran Ayub ketika pertama kali diizinkan Tuhan, pencobaan itu terjadi adalah Ayub percaya bahwa semuanya yang ada padanya itu milik Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kuasa atas hidupnya. Jadi dia tidak punya hak untuk semua yang dia miliki. Di sini Ayub belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Bahwa apa yang aku punya, kekayaanku, anak-anakku, keluarga, itu punyanya Tuhan. Gitu. Dan dia bersyukur untuk apa yang dia miliki. Bahkan ketika Tuhan ambil, dia tidak bisa protes. Karena memang itu miliknya Tuhan. Yang kedua, ketika Ayub diizinkan mengalami pencobaan, dia tetap memuji Tuhan. Ya, di situ dikatakan terpuji ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dengan kata lain, apapun yang terjadi dalam hidupnya Ayub, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak memuji Tuhan. Itu yang ada dalam pikirannya Ayub. Bahwa setiap waktu dia harus memuji Tuhan. Di dalam keadaan senang, di dalam keadaan susah, dia akan tetap memuji Tuhan. Nah, itu yang pertama-tama gitu. Tapi ternyata tidak sampai situ kan. Lalu Tuhan kan gitu. Lihat kan sudah aku buktikan gitu. Sudah kalau Ayub ini orang yang salah, bahkan ketika semua miliknya diambil, dia tetap tekun gitu. Lalu si iblis bilang, itu kan karena Tuhan gini. Kalau nggak salah kulit ganti kulit katanya ya. Nanti coba baca lagi kalau saya nggak salah. Begitu iblis ngomong, ya itu karena Tuhan kan saya rasakan Tuhan sorry. keluarga kami sampai Oke. Terus yang kedua, Ayub itu sempat bilang kalau iblis bilang begini, kulit ganti kulit. Artinya bahwa Tuhan menyayangkan nyawanya. Itu karena dia sehat. Coba Tuhan timpakan kemalangan atas pribadinya, dia pasti akan mengutukimu. Lalu Tuhan bilang lagi, kalau begitu, kuizinkan engkau untuk menyentuh Ayub, tapi jangan ambil nyawanya, begitu ya. Jangan ambil nyawanya. Akhirnya apa yang dilakukan si jahat? Dia menimpahkan bara api, gitu istilahnya bara api, suatu penyakit dari ujung kaki sampai ujung rambut Ayub. Bahkan begitu hebatnya penyakit itu sampai kalau dalam kitab suci dikatakan Ayub harus menggaruk-garuk badannya dengan beling. Saya tidak tahu penyakit apa seperti itu. Cuma saya bayangin ya, kita kegores beling atau itu aja sudah sakitnya setengah mati kan. Sudah aduh. Ayub itu malah menggores-goreskan beling ke dalam tubuhnya. Bayangkan seperti apa penderitaan yang dialami Ayub, gitu ya. Dan di tengah penderitaan itu, istrinya sampai bilang, ini toh, kamu sudah tekun sama Tuhan, tapi lihat apa yang terjadi. Sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Istilahnya seperti itu. Gitu ya. Tapi kemudian apa yang dikatakan Ayub? Kita lihat apa yang dipikirkan Ayub di dalam pencobaan ini. Ini sangat menarik gitu ya. Ayub bilang begini, masa sih kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Ya. Nah, berarti apa sebenarnya yang dipikirkan Ayub? Ayub menerima semua otoritas yang berasal dari Tuhan. Ayub menerima apapun yang Tuhan berikan kepada dia, atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Seperti itu. Nah, tetapi seperti tadi Regina sempat bilang kan, pertama ngegas dulu kalau punya masalah, mikir kemudian kan gitu ya. Iya, Cek. Ternyata ada masa-masa di dalam hidup Ayub, terutama yang menarik adalah setelah 3 orang temannya datang. Ternyata Ayub punya teman ya. Temannya datang melihat Ayub.
Awalnya Ayub itu cuma mau berkeluh kesah, hidupku kayak gini ya, menderita sekali. Saking menderitanya dia berharap dia tidak pernah lahir. Lalu apa yang dikatakan teman-temannya? Teman-temannya bilang, yaitu karena kamu buat dosa, makanya kamu menderita. Sering kan kita dengar ya, beberapa orang bahkan bilang begini, tadi pagi kalau sharing nih ya, tadi pagi aku tuh naik motor hampir kecelakaan. Iya, soalnya aku nggak berdoa tadi pagi. Gitu. Nah, jadi seolah-olah segala yang buruk yang terjadi dalam hidup kita itu karena kita ini punya dosa, karena kita ini jauh dari Tuhan, begitu ya. Itu yang dikatakan teman-teman Ayub kepada Ayub gitu. Iya, kamu harus bertobat. Karena kalau kamu tidak melakukan dosa, ya nggak mungkin kamu menderita seperti ini, gitu. Nah, tapi Ayub tetap bersikeras bahwa tidak. Awalnya Ayub bersikeras bahwa tidak. Ini terjadi karena memang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi lama-kelamaan karena dia terus dimasuki di apa ya istilahnya ya, di brainwash gitu ya sama teman-temannya. Enggak, kamu ini berdosa. Kamu ini makanya kamu harus bertobat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Ayub dikatakan di situ dari keluh kesah, akhirnya Ayub jadi menggerutu dan memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Ayub tidak terima. Setelah semua yang dia lakukan, dia tahu Tuhan itu baik. Ayub itu tahu Tuhan itu maha kuasa. Ayub itu tahu bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya atas izin Tuhan. Tapi dia tidak bisa terima kenapa begitu berat Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Gitu. Nah, ada masa-masa di mana Ayub itu merasa down. Kalau ditanya saya juga pernah, gitu ya. Jadi suatu ketika beberapa orang teman saya bilang gini, Yulan, nggak usah jadi orang terlalu baik-baik banget, gitu ya. Kamu lihat orang yang di luar sana, banyak orang yang tidak ikut Tuhan, istilahnya itu nggak Tuhan-Tuhanan, tapi hidup mereka kaya, diberkati, seolah-olah diberkati dengan segala kelimpahan. Awalnya saya tetap berpendapat enggak, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi karena hampir setiap hari dicekoki gitu ya, dengan kata-kata seperti itu, saya berpikir, jangan-jangan mereka benar. Gitu ya. Jangan-jangan mereka benar. Apa yang terjadi ketika pemikiran-pemikiran itu masuk? Yang terjadi adalah saya mulai kehilangan semangat. Dan saya pikir mungkin juga Ayub sama. Ketika kita terus dimasuki ya, diinput dengan kata-kata yang negatif, maka semangat kita lama-kelamaan akan terus menurun. Itu kenapa kita juga harus belajar untuk jangan terlalu memasukkan hal-hal negatif ke dalam diri sendiri. Karena itu sangat mempengaruhi diri kita. Gitu ya. Itu yang terjadi pada Ayub dan itu juga pernah terjadi kepada saya. Sampai di suatu titik di mana saya berpikir, benar tak Tuhan, yang saya buat ini sebuah kesia-siaan. Gitu. Karena ketika secara jasmani saya melihat orang-orang di luar sana benar yang mereka katakan itu, gitu. Terus saya harus buat apa? Kayak gitu ya. Dan ketika itu ada satu firman Tuhan yang datang yang kemudian itu menampar saya, tapi sekaligus juga memberikan saya suatu kekuatan. Tuhan itu bilang begini. Waktu itu saya posisinya juga sedang di luar ya, dekat apa ya, halaman yang ada bunga dan lain sebagainya. Ketika saya sedang istilahnya bukan merenung tapi melamun di situ ya. Lalu Tuhan bilang begini, kamu lihat bunga-bunga di padang gitu ya. Mereka tidak memintal, tetapi di dalam segala keindahannya gitu ya. Bahkan Salomo pun tidak pernah berpakaian seindah bunga-bunga itu. Kamu perhatikan burung-burung di udara. Mungkin Regina pernah tahu ya. Intinya Tuhan bilang, kalau semua burung, bunga itu saja tak pelihara, masa sih kamu nggak tak pelihara? Waktu saya dengar itu saya kaget. Gitu ya. Oh iya juga ya, kenapa saya menggantungkan hidup saya kepada apa yang saya lihat? Bukan kepada Tuhan yang menciptakan dan menjadikan saya. Dan itu yang terjadi pada Ayub. Ayub mulai merasa letih, mulai merasa berbeban berat dengan apa yang dia alami. Sehingga dia mulai memberontak. Kenapa harus saya Tuhan? Gitu ya. Padahal saya sudah melakukan. Tetapi sekali lagi, sekalipun dia melakukan istilahnya pemberontakan, merasa Tuhan itu
tidak adil, dia tidak pernah pergi dari Tuhan. Berapa banyak orang yang ketika mengalami kesulitan, ya wes lah, nggak Tuhan-Tuhanan. Atau dulu zaman saya waktu masih kuliah ada istilah kerennya, aku tak vakum sih. Pernah dengar ya? Aku tak vakum dulu, nanti sampai semuanya beres, baru aku kembali lagi. Gitu. Sampai sekarang ada kok, cuy. Pertanyaannya siapa berani? Oh, Masih hit sampai sekarang. itu penyakit. Oke, pertanyaannya siapa berani menjamin bahwa itu akan baik dalam 1-2 minggu? Ayub mengalami penderitaan tidak hanya dalam waktu 1-2 minggu. Itu dalam waktu beberapa bulan. Tidak disebutkan secara pasti, bisa setahun, 2 tahun, mungkin lama gitu ya. Tetapi Ayub tidak pernah sekalipun menghina Tuhan atau mengutuki Tuhan. Atau mungkin sekalipun dia bilang, Tuhan ini tidak adil. Tapi dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Ya, mengutuk itu bahwa ya aku nggak mau Tuhan-Tuhanan, apa ini gini, terus Tuhan ditinggal, dia tidak lagi beribadah dan lain sebagainya. Ayub tidak melakukan itu. Dan di masa-masa di mana dia benar-benar berada di dalam kegelapan gitu ya, di saat itulah Tuhan itu datang. Kalau di kitab suci dikatakan di dalam badai Tuhan itu berbicara kepada Ayub. Dan singkatnya Tuhan menjawab semua yang menjadi kegelisahan Ayub. Dan ketika saat Tuhan menjawab Ayub, disitulah Ayub akhirnya menyadari bahwa oh ya, yang salah, dia bukan menerima pengajaran dari Tuhan. Dan dia menyadari bahwa ya, saya akui bahwa saya ini manusia yang lemah. Sebagai manusia saya terbatas, tapi ketika saya terus berharap dan mengandalkan Tuhan, segala sesuatu akan berubah. Di Ayub bagian terakhir bahkan ya, ketika Ayub itu sudah sembuh, Tuhan menggantikan semua harta bendanya itu 2 kali lipat. Bayangin, sebelumnya aja untuk kambing dombanya mungkin ada sekitar 4.000-an. Bayangin tuh kalau zaman sekarang ya, itu dikumpulin di mana itu ya. Terus setelah dia dipulihkan jadi 8.000. Itu bayangin ngelihatnya aja, waduh luar biasa banyaknya ya. Gitu. Jadi itu apa yang Ayub pikirkan dalam masa pencobaan. Pertama-tama Ayub itu tetap memuji Tuhan. Saya ulangi ya, yang kedua dia berserah, dia mengakui otoritas Tuhan. Tetapi juga ada masa-masa di mana Ayub merasa letih dengan penuh penderitaan yang dia tanggung. Apalagi orang-orang di sekelilingnya ikut-ikutan mempersalahkan dia. Sehingga dia merasa down, dia mulai memberontak. Tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Sehingga di dalam kesetiaannya, Tuhan memberikan jawaban, dan tidak memberikan jawaban, tetapi Tuhan juga memulihkan dia dan menggantikan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki. Itu kira-kira mungkin untuk menjawab pertanyaannya Regina. Oke. Menjawab C. Yang kedua ya C ya? Yeah. Oh, kita mungkin nyapa yang baru datang dulu C. Shalom teman-teman. Selamat datang di talkshow kita. Halo, jadi yang mau pertanyaan tentang ketaatan bisa tulis di komen yang ada di bawah. Thank you. Pertanyaan yang kedua ya C ya. Bagaimana cara taat yang dikehendaki oleh Allah? Taat yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya kalau kita ngomong taat yang dikehendaki oleh Allah ya, pertanyaannya tahu nggak kehendak Tuhan itu seperti apa? Iya. Tahu nggak? Iya itu. Karena tidak mungkin kita bisa taat kalau kita tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan, gitu kan? Ya? Masalahnya banyak orang terkadang mulai bingung ketika ditanya apa ya, aku harus buat apa, Tuhan mau apa, dan macam-macam gitu ya. Padahal Tuhan itu sudah berbicara banyak sekali dan sangat-sangat jelas. Tuhan tidak pernah main kucing-kucingan kalau sama kita. Banyak orang berpikir harus mungkin kayak cari wangsit gitu ya, berdoa dengan kenceng, Tuhan harus buat apa ya Tuhan gitu ya, harus taat seperti apa gitu. Padahal Tuhan itu tidak pernah istilahnya kalau kejarlah daku kau kutangkap gitu ya, harus tarik ulur sama kita gitu. Enggak, Tuhan bukan orang seperti itu. Tuhan bukan pribadi seperti itu.
Kalau kita mau taat sama Tuhan, kita harus tahu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu ada di dalam kitab suci. Kalau mau taat, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus baca kitab suci. Karena di situ semua apa yang Tuhan sukai dan tidak Tuhan sukai, semuanya Tuhan tulis di situ. Gitu. Hanya masalahnya orang jarang suka baca kitab suci. Ya, soalnya kita katanya sih guyonannya, kita kan disuruh mendengarkan firman Tuhan, bukan membaca. Jadi kalau nggak ada yang memperdengarkan di telinga kita, kita nggak mau tahu firman Tuhan itu apa, gitu ya. Sehingga itu yang seringkali membuat kita salah. Gitu. Makanya di dalam gereja Katolik sebenarnya menarik ya. Setiap hari kita tuh nggak perlu bingung loh harus baca apa. Ya kan, kita punya kalender gereja kan, kalender liturgi, kita sudah diajarin loh. Kamu bacaan ini, jadi kita nggak perlu repot. Kita cuma perlu menyediakan waktu untuk membaca gitu ya. Jadi kita tahu maunya Tuhan seperti apa. Nah, kalau dari Ayub, ada beberapa hal yang saya lihat dari Ayub, apa sih yang disukai Tuhan, gitu ya, yang membuat Ayub itu disukai Tuhan. Ini yang harus kita belajar, gitu ya. Pertama, Ayub itu Tuhan katakan ini, Ayub itu orang yang saleh. Saleh itu apa? Saleh itu artinya suci. Saleh itu artinya beriman. Saleh itu artinya beriman. Saleh itu artinya menjalankan semua ajaran agama itu dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan suka orang-orang yang seperti ini. Jadi orang yang punya Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tidak setengah-setengah, yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang menyembah Tuhan, yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan suka dengan orang-orang seperti ini. Yang kedua, belajar dari Ayub, Tuhan bilang, Ayub itu orang yang jujur. Dan Tuhan ternyata suka dengan orang-orang yang jujur. Jujur itu apa? Jujur itu berkata sesuai dengan fakta. Ini kalau dalam kamus ya. Jujur itu berkata sesuai dengan fakta. Tidak berlaku curang. Terus itu yang disebut jujur. Contoh, ngikutin aturan. Paling simpel di lampu merah. Sudah telat, ya terobos saja kayak gitu. Tetapi kalau orang yang jujur, kita mau taat, setia, ikut Tuhan, ya begitu lampu merah ya berhenti, gitu ya. Itu contoh yang paling simpel. Yang berikutnya, apa sih yang disukai Tuhan, gitu ya? Ayub itu orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan karena takut dihukum, gitu ya. Itu tadi saya kasih contoh. Beberapa orang selalu berpandangan bahwa hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya karena dia tidak berdoa, gitu. Seolah-olah semua kemalangan tuh jadi harus berdoa supaya tidak tertimpa kemalangan. Bukan itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang Tuhan inginkan, yang terjadi di dalam diri Ayub dan juga Tuhan inginkan terjadi dalam kita itu adalah takut untuk melukai hati Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, kita tidak mau melakukan sesuatu yang tidak Tuhan sukai. Itu takut akan Tuhan. Dan itu yang Ayub lakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan katakan, gitu ya, Ayub itu menjauhi semua larangannya. Jadi apapun yang tidak disukai Tuhan, Ayub lakukan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak dari kita yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, tetapi setengah-setengah. Saya pernah ngalami ya, jadi begini, Tuhan saya mau ngampuni orang itu, asal dia dulu yang minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf, ya mau, gitu. Ya, mengampuni, benar sih, itu perintah Tuhan. Tapi asalnya itu menurut kehendak kita, bukan menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang, bahkan jika orang yang sama melakukan kesalahan berkali-kali dan dia terus datang minta maaf kepadamu, engkau tetap harus memaafkan dia, gitu ya. Atau kalau dalam doa Bapa kami, seperti yang kita doakan di awal, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, kayak gitu. Ya, nah kita sering membuat suatu batasan-batasan. Nah itu juga tidak taat secara utuh. Kalau kita taat, Tuhan bilang harus ngampuni, perkara orang itu minta maaf atau tidak minta maaf, ya diampuni. Seperti itu.
Ya, itu contohnya. Itu juga cara untuk menjadi taat versinya Tuhan. Yang pertama, jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang takut akan. Oke, putus ya Iya, koneksinya sempat ya. putus sih. Oke, tapi masih nyambung Masih kan ya? nyambung kok, Ceh. Jadi kan, Puji Tuhan. iya. Ya, gimana Regina? Oke, berarti tadi yang diminta adalah menjadi saleh, jujur, terus takut akan Tuhan, ya Ceh ya. Oke. Ya, sama menjauhi semua larangan. Oh, menjauhi larangan. Oke, itu yang keputus tadi Ceh, berarti di situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ceh ya. Ketika dalam kondisi susah berdoa, punya tips nggak Ceh untuk tetap taat komitmen doa sama firman? Punya tips untuk tetap taat berdoa sama baca firman. Ya sebenarnya tipsnya saya secara pribadi ya, milikilah kehendak yang kuat untuk berdoa dan membaca kitab suci. Kadang kita harus memaksa diri sendiri, gitu. Dalam Mazmur juga dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada saat-saat di mana kita kan tidak di dalam kondisi yang baik. Ya contoh misalnya kita punya masalah. Kadang itu mau bersyukur ya sulit, mau berdoa juga ngomong apa ya Tuhan. Tetapi kalau kita mau belajar untuk taat, maka apapun kondisinya, ya belajarlah untuk melakukan itu, memaksa diri untuk melakukan itu. Saya pribadi kalau misalnya di dalam keadaan, tidak hanya dalam keadaan punya masalah, tapi mungkin capek, lelah gitu ya, dari kerjaan. Gitu. Karena harus berdoa ya, bukan harus berdoa, tapi memang kita harus punya relasi sama Tuhan. Apa yang saya lakukan ya kadang saya cuma gitu ya, duduk, buat tanda salib, saya cuma berdoa-doa Yesus. Itu doa yang paling sederhana. Dan saya menyadari saat ini bahwa saya tidak sendirian, saya bersama dengan Tuhan. Itu enggak. Kadang nggak bisa ngomong apa-apa karena terlalu lelah atau karena mungkin terlalu banyak yang dipikirkan. Tetapi karena saya mau bangun suatu relasi dengan Tuhan, saya akan duduk diam, menyadari bahwa Tuhan ada di sini, dan saya mulai berdoa-doa Yesus. Untuk beberapa saat ternyata itu membantu. Setelah saya tenang, gitu, saya mulai bisa untuk bersyukur, gitu ya. Jadi yang pertama tipsnya adalah milikilah kehendak yang kuat untuk melakukan komitmen. Kadang kita harus memaksa diri sendiri untuk melakukan itu. Yang kedua, kalau kita baca kitab suci, jangan kayak kita baca komik sambil rebahan di tempat tidur gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada BB suci gitu kan ya. Jadi semuanya daripada nggak bisa tidur, baca aja sampai ngantuk gitu tertidur begitu ya. Nah, kalau kita baca modelan seperti itu, kita nggak dapat apa-apa. Tapi tipsnya adalah kalau kita baca kitab suci, kita ambil posisi yang baik. Dan tidak hanya membaca seperti kita baca komik, tapi coba renungkan. Istilahnya Lectio Divina. Teman-teman sudah tahu gitu ya. Kita baca, kita tidak hanya baca sekali, baca 2-3 kali, begitu terus tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku pelajari dan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi kita merenungkan firman Tuhan, tidak hanya membaca tapi merenungkan. Dan yang ketiga, sadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Itu kenapa kita harus berdoa. Tuhan Yesus itu bilang begini kalau dalam kitab suci. Di Injil Yohanes bab 15 kalau saya tidak salah ya.
Akulah pokok anggur yang benar dan kamu ranting-rantingnya, gitu ya. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kalau kamu tidak melekat sama aku, kamu itu akan menjadi kering. Kamu akan dibuang keluar. Kalau kamu tidak tinggal dengan aku, kamu tidak bisa berbuat apapun. Jadi penyadaran akan pentingnya Tuhan di dalam hidup, itu akan membuat kita pengen dekat sama Tuhan. Kita nggak bisa dari kekuatan kita butuh Tuhan. Itu akan membantu kita berdoa. Nah, itu yang ketiga, ya, penyadaran akan pentingnya Tuhan di dalam hidup. Dan yang terakhir, ini yang saya terapkan dan sangat membantu saya secara pribadi. Banyak orang ketika mereka berdoa, hanya waktu bangun pagi, tidur, makan, dan juga waktu memang jam doanya, gitu ya. Ada memang jam doa tertentu. Misalnya ada orang yang aku mau selalu berdoa jam 7, jadi dia berdoa 1 jam misalnya begitu. Ternyata itu tidak cukup. Ada satu lagi cara yang saya terapkan dan cukup berhasil adalah bagaimana berdoa setiap waktu. Berdoa setiap waktu, tidak hanya di jam-jam yang saya sebutkan tadi. Contoh, saya berangkat dari kos saya ke kantor itu sekitar 5-10 menit, gitu ya. Ya 10 menitan lah. Nah, di dalam jangka waktu 10 menit, daripada saya cuma mikirin, oh nanti siang makan apa ya, oh ya sore buat apa ya, aduh kerjaan di kantor si akene gitu ya. Daripada saya mikirin seperti itu, apa yang saya lakukan? Ya saya berdoa salam Maria. Apa yang saya doakan, kadang saya bilang, Tuhan tolong berkati orang-orang yang berada di sekitar saya saat ini. Kadang juga saya pujian penyembahan di atas motor gitu ya. Nah itu di tempat kerja juga sama gitu. Di waktu-waktu ada saya dengerin musik gitu kan, kalau dengerin doang nggak apa-apa, tidak mengganggu kerjaan. Nah ternyata ketika saya mendengarkan lagu-lagu rohani itu membangkitkan satu kerinduan di dalam hati untuk pengen bersekutu dengan Tuhan gitu. Dan itu kadang itu malah membuat saya bisa nyembah ya, tapi ya nggak keras-keras ya, kalau di kantor nanti orang nganggap saya orang gila lagi gitu ya. Tetapi itu membuat saya bisa makmur gitu ya. Dan itu membangkitkan juga satu kerinduan untuk berdoa secara singkat. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong saya Tuhan untuk pekerjaan hari ini, seperti itu. Jadi di waktu-waktu, tidak hanya waktu-waktu tertentu yang seperti saya bilang, tapi di dalam segala keadaan, belajarlah untuk bangun relasi dengan Tuhan. Nah, dengan begitu, ketika tiba waktunya kita untuk berdoa, itu akan sangat mudah kita untuk masuk di dalam situasi doa. Karena kenapa? Setiap waktu kita sudah jalin relasi sama Tuhan. Gitu. Itu beberapa untuk kita bisa taat berdoa. Ada 4 ya. Oke, doa setiap waktu ya, Cia. Iya dong. Iya, saya belajar cuman ya itu. Belajar Ya, sih. kadang saya juga lupa gitu. Tapi setiap kali ingat, yang paling membantu saya sebenarnya adalah mendengarkan lagu-lagu rohani. Entah kenapa setiap mendengarkan lagu rohani itu membangkitkan satu istilahnya satu kerinduan yang besar untuk berdoa. Saya tidak bisa berdoa macam-macam, tapi kadang saya cuma ya itu tadi, balik lagi cuma sebut Yesus terima kasih buat hari ini. Dan itu benar-benar membantu saya ketika saat saya harusnya berdoa di jam doa saya kayak gitu. Nah, terus satu lagi kalau belajar dari Ayub gitu ya, ada yang belajar dari Ayub tentang doa gitu ya. Ayub itu orang yang tekun berdoa. Dan ini saya baru praktekkan belakangan ini. Ayub itu kalau berdoa pagi-pagi. Banyak orang yang menjadi tidak taat di dalam berdoa karena dia capek. Setelah melakukan banyak aktivitas dari pagi, bukan hanya secara fisik, capek dengan pikiran mungkin ya. Aktivitas kan membutuhkan bukan hanya tapi berpikir. Sehingga ketika dia sudah sampai di rumah, sampai di kos, mandi, makan, terus rasanya sudah pengen geblak aja sudah gitu ya. Belum waktunya untuk searching internet dan lihat medsos macam gitu kan ya. Sampai nggak punya waktu untuk berdoa. Maka belajar dari Ayub,
dan juga akhir-akhir ini saya praktekkan, ya berdoa paling baik adalah pagi hari. Begitu buka mata, duduk, langsung berdoa. Bukan hanya mengucap syukur karena bisa bangun, tetapi milikilah waktu hening bersama dengan Tuhan. Saya belajar kalau pagi yang nggak sampai 1 jam, kadang 15 menit, 30 menit untuk diam, gitu. Minta sama Tuhan, supaya sepanjang hari ini boleh berjalan bersama dengan Tuhan, seperti itu. Dan itu efektif. Soalnya masih seger ya, Jadi Ce. kalau Iya. gitu. Oke, Ce. Kita lanjut ke Ada lagi? masih ada 3, Ce. Jadi pertanyaan yang 4. Gimana tips? Apa? Sorry, agak putus tadi. Iya. Ini, Ce, ada pertanyaan. Gimana tips biasanya kan komitmen diri itu kita sendiri tuh memiliki komitmen masing-masing. Misalnya komitmen kecil-kecilan gitu. Misalnya, oh hari ini aku kepingin komitmen untuk berbuat baik kepada teman-teman atau gimana. Nah, atau dari diri sendiri. Misalnya, oh aku pingin nih, aku pingin bangun pagi untuk berdoa kayak Cici tadi itu. Nah, ini jadi ada yang tanya, gimana sih untuk siap taat, tetap taat ketika orang-orang itu nggak lihat, Cek. Jadi mungkin kadang itu kita ngeremehin, oh kan orang kan nggak ada yang tahu gitu loh, kan nggak ada yang tahu. Terus gimana? Kayak mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana cara mengajarkan ke diri sendiri untuk boleh taat dan jujur kayak gitu loh, Be. Oke. Yang pertama, balik lagi ya, karena kita bicara tentang Ayub ya. Belajar dari Ayub, milikilah rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan karena takut dihukum, tapi karena takut melukai hati Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal, gitu ya. Kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, bahkan tidak ada seorang pun yang lihat, kita akan tetap berlaku jujur. Kita akan tetap berlaku yang benar. Karena kita takut kesalahan yang kita buat itu melukai hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kolose, Rasul Paulus tuh bilang begini, kalau di Kolose. Saya lupa ayatnya, tapi dia ngomong begini, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukannya untuk Tuhan, pasti kita selalu mau memberikan yang terbaik kan. Nah, jadi itu dasarnya supaya kita tetap bisa taat. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Melihat orang lain seperti melihat Tuhan, melakukan pelayanan bukan karena melihat orang gitu ya. Karena kalau melihat orang, ya itu tadi dikit-dikit vakum, dikit-dikit cuti gitu ya, cuti pelayanan gitu. Sekarang selain cuti hamil ada cuti pelayanan gitu ya. Vakum tadi ya, Ceng. Iya, vakum cleaner itu nggak di cleaner sekalian ya. Vakum. Iya. Iya, jadi itu tadi lakukan semuanya untuk Tuhan. Sekalipun tidak ada yang lihat, kita tahu bahwa Tuhan lihat. Dan Tuhan memperhitungkan semua hal-hal kecil yang kita lakukan dengan setia untuk memuliakan Tuhan. Kalau Santa Teresa Lisieux pernah bilang, bahkan ketika dia memungut jarum, dia sebenarnya nggak ada arti sih, tapi dia melakukannya karena cinta akan Tuhan, itu berharga buat Tuhan. Ketika teman-teman memakai alat-alat lukisnya dan mengembalikan kepadanya tidak dibersihkan, Teresia secara manusiawi dia nggak suka yang kotor, tapi dia nggak pernah marah. Dia ambil semua alat lukis itu, dia bersihkan sendiri, dia taruh di tempatnya, dan dia bilang, saya melakukan ini karena saya mencintai Tuhan. Dan dia tidak pernah, kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Dan ketika dia melakukannya untuk Tuhan, membuat dia legit
segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan membuat kita lebih ikhlas gitu. Karena ini untuk Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, milikilah integritas. Saya mau ikut Tuhan. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak berkompromi. Yaitu tadi, kalau misalnya paling gampang itu, dulu saya kasih contoh, saya pernah waktu itu saya ditawari gini sama teman saya, kamu mau pakai nggak wifi gratis? Tapi saya tahu harusnya itu nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Awalnya saya bilang iya. Terus dikasihlah saya pasportnya saya pakai. Tapi ada satu yang mengganjal di dalam hati saya nggak nyaman. Saya merasa ini ada yang aneh gitu. Kan harusnya ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang terbatas. Sampai suatu ketika secara kebetulan wifi-nya mati, koneksinya mati, ya saya diamkan aja waktu itu. Lalu teman saya datang lagi, terus ngomong gini, ini saya kasih password yang baru, kamu mau nggak? Waktu itu saya bilang, enggak deh, karena memang ini tidak boleh, maka saya tidak mau melakukannya lagi. Itu integritas. Jadi kalau memang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Jangan berkompromi seolah-olah, loh, diam-diam aja, kan nggak ada yang lihat. Walaupun seluruh dunia tidak melihat, Tuhan itu lihat. Gitu ya. Jadi kita harus tahu itu. Tuhan tetap melihat ya, Ce, ya. Gitu sih. Oke. Mau menyapa teman-teman sekalian ya, Ce, ya. Teman-teman yang baru datang, banyak yang baru datang, Ce. Kalau ada pertanyaan seputar ketaatan, boleh ditaruh di komen ya, teman-teman, kayak gitu. Oh ya. Okay. Ini ada, Ce, selanjutnya. Apakah mengeluh itu juga enggak taat? Atau gimana? Jadi mungkin kadang itu, saya taat melakukan nih, cuman mungkin kayak ada mengeluh, aduh, ya tak lakukan gitu loh, Ce. Iya, ada dumel ya kayak gitu. Ya. Bicara tentang ini saya tuh ingat satu perumpamaan. Tuhan Yesus sepertinya sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini ya. Gitu. Pasti tahu ya, Ce, ya. Tuhan tahu kelakuan anak-anaknya, bengal-bengalnya kayak gimana. Sampai Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Perumpamaannya Tuhan bilang gini, mungkin Regina juga pernah dengar ya. Ada seorang bapak punya dua anak. Berkata kepada anaknya yang sulung, pergilah ke kebun anggur dan garaplah. Lalu anaknya yang sulung bilang, oke deh, gitu ya. Tapi nggak dilakukan. Lalu bapaknya ngomong lagi sama anak yang kedua, nak, pergilah ke kebun anggur, garapnya. Apa yang dilakukan anaknya? Ngedumel. Gitu ya, ngomel, kitab suci berkata dia menolak, bahkan gitu ya, maksudnya dumel gitu kalau bahasa sekarang. Tapi apa yang dia lakukan? Setelah itu dia pergi. Berarti pertanyaannya, dumel itu apa selalu tidak taat? Ambigu, Ce. Dumel itu apa selalu tidak taat? Ya, benar. Bisa iya, bisa tidak. Ketika yang jadi masalah adalah sebenarnya bukan dumel, tetapi apakah kita melakukan itu atau tidak. Dan catatan yang kedua, saat melakukan itu, apakah kita masih dumel atau tidak? Nah, itu yang jadi masalah. Yang anak bungsu di awalnya dia dumel. Tapi waktu setelah mungkin jadi ya, balik lagi waktu di awal Regina bilang ngegas dulu baru mikir kan gitu ya. Nah, mungkin si anak bungsu nih gini nih. Iya. Jadi ngegas dulu. Capek aku ini macam-macam baru mikir. Iya ya, untuk bapak aku kok aku gini ya. Akhirnya dia lakukan. Dan ketika itu untuk Tuhan, dia sedang nggak dumel. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya apakah dumel itu selalu tidak taat? Belum tentu. Yang jadi masalah adalah saat kita melakukannya dengan dumel. Gitu. Nah, kan juga sering kan, misal ada istilah begini. Awalnya dipaksa, lalu terpaksa, akhirnya
biasa Oh, gitu. terbiasa. Iya, iya, Seringkali iya, iya. kita juga pernah denger ya istilah itu ya. Awalnya dipaksa, lalu Yes. terbiasa. Awalnya Terbiasa, dipaksa, akhirnya terus terpaksa, terpaksa, terbiasa. terbiasa gitu ya. Eh, Nah, kadang juga gitu kan. Kita misalnya dalam pelayanan aja disuruh misalnya gini, ah jangan saya kan nggak bisa, saya masih baru dumel gitu kan. Terus akhirnya beberapa kakak seniornya gitu ya, istilahnya, ayolah kamu kan tak bantuin dan akhirnya mau dilakukan. Nah, seperti itu. Apakah dia tidak taat? Oh, dia orang yang taat. Tapi di dalam perjalanannya jangan sampai kita dumel. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan bersungut-sungut, itu yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu ukuran yang Tuhan pakai untuk mengukur apa yang kita lakukan, selain ketaatan, itu adalah kasih. Ya, di firman Tuhan kan juga bilang, bahkan jika kamu memberi dirimu dibakar, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu memberikan semua yang kamu miliki, tapi kamu tidak punya kasih, itu omong kosong. Tidak nilainya. Gitu. Oke. Berarti kayak gitu ya, Ce ya. Berarti anggapannya, kalau awal-awalnya mungkin ngegas dulu, terus habis itu ingat, oh iya, mungkin papaku punya tujuan supaya ikut belajar kayak gitu, terus dia mau ngelakuin dengan baik, itu termasuk ketaatan juga ya, Ce ya. Oke. Ya, makanya saya baru ingat satu lagi. Makanya segala sesuatu yang kita hadapi, jangan terlalu cepat menyimpulkan atau jangan cepat terburu-buru ngambil keputusan. Gitu ya. Kita belajar untuk menyertakan Tuhan di dalam segala hal yang kita buat. Sehingga kalaupun di awal salah, ketika kita menyertakan Tuhan, kita merefleksikan itu, kita akan menemukan jawabannya. Dan kita harus melakukan. Saya punya satu kali, barusan beberapa minggu kejadian ya. Saya dimintai pelayanan. Di masa-masa COVID ini kan nggak boleh keluar rumah ya. Nggak boleh keluar rumah. Saya dimintai untuk pelayanan keluar rumah. Awalnya dumel. Loh, kok nggak orang lain aja? Gitu. Terus alasannya waktu itu banyak yang nggak bisa, nggak diizinin. Loh, memang saya nggak diizinin, saya pikir gitu ya. Nggak diizinin keluarga keluar. Gitu. Terus waktu itu saya dalam hati cuma gini, loh, masa berarti saya dikorbankan istilahnya gitu. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian saya cuma berpikir begini, saya mau belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi saya bilang, oke, saya bawa doa dulu. Saya tidak bilang iya, juga tidak bilang tidak. Saya bawa doa ya, saya bilang. Kasih saya waktu. Tapi karena itu mepet, saya harus kasih waktu dengan cepat. Lalu waktu itu saya berdoa, iseng-iseng, saya itu bilang begini dalam hati. Tuhan, saya pengen tahu Tuhan itu izinkan saya pelayanan ini atau tidak. Dan bukan dengan cara yang biasa. Kasih mimpi ke mama saya, karena mama saya itu sering mimpi-mimpi gitu ya. Kadang dia dikasih karunia mimpi sama Tuhan. Ya, kalau baca di kitab Ayub dikatakan gitu ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu bisa bekerja lewat bermacam cara. Saya lupa di bab yang mana ya, tapi di bab belakang-belakang itu di bab 33. Nanti teman-teman bisa baca. Di situ dikatakan Tuhan itu berfirman itu dengan bermacam cara. Bisa lewat mimpi, lewat pengetahuan waktu malam, bila orang nyenyak tidur atau berbaring. Jadi macam-macam gitu ya. Tidak hanya lewat misalnya pengajaran firman, bisa lewat mimpi. Lalu saya iseng-iseng bilang gini, coba lewat mimpi kayak gitu ya. Dan saya tidak cerita apapun ke mama saya. Itu malam. Besok paginya bangun tidur, saya lihat WA dari mama saya. Tahu nggak mama saya bilang begini? Tadi malam mama itu mimpi. Kamu tuh mimpi, kamu tuh kirimin YouTube ke mama. Sorry, Cih. Karena kamu ada pelayanan. Sorry, tak potong sebentar. Ini kan sudah jam 8. Karena enaknya kita ngobrol, Cih, sudah 8. Ini akan saya end dulu, nanti kita lanjut ya, Cih. Oke, baik, siap.